Anehnya, yang ada hanyalah bungkusan daun jati. Dan setelah dibuka, di dalamnya hanya ada 10 lembar daun kering. Dan selembar lagi adalah uang 5 ribuan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Kembali lagi bersama kami di segmen yang ditunggu-tunggu, yaitu Obrolan horor. Masih bersama kami, saya Rizky Ale dan partner saya. Saya Mas Yogi. Oke, Yoi. kali ini kami akan mengisahkan kisah dari Alas Ketonggo. Di salah satu Alas Ketonggo itu ada salah satu lokasi yang disebut dengan Padukuhan Srigati. Apa itu Padukuhan Srigati? Saya juga nggak tahu. Nanti dijelaskan di video ini. Tonton aja videonya. Jadi sebelumnya kami sudah minta izin pada narasumber, yaitu Mas Indra Lesmana, dengan user Twitternya yaitu @IndraLSMN __. Buat teman-teman, di sini kami akan menceritakan kisah dari Mas Indra Lesmana ini, yang pasti dibungkus dengan obrolan versi anak warungan. Jangan lupa buat teman-teman obor yang punya cerita pengalaman mistis bisa di-share ke kami lewat link yang ada di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa siapkan amunisi kalian seperti biasa untuk menemani nonton video ini sampai selesai, jangan di-skip. Yang lain boleh di-skip, kalau ini jangan di-skip. Jangan lupa siapkan juga headset kalian agar horornya lebih terasa horornya. Tapi kok Mas? Jadi di headset loro coba aja. Yang kayak gini. Sing ini ya, Bro. Bandu. Oke, Bor, langsung aja kita nyalakan obornya. Jadi perkenalkan, dalam suatu karakter ini, dalam cerita kisah ini ada 3 karakter, yaitu Mas Adi, Anton, dan Rio yang diceritakan oleh Mas Indra. Jadi waktu itu masih kuliah di salah satu universitas yang ada di kota Ngalam Raya. Nah, beberapa hari kemudian, waktu si Adi habis kuliah selesai UAS, Adi langsung mengajak si Anton dan Rio untuk pergi ke mana? Alas Ketonggo. Kebetulan juga mereka berdua salah satu kampus dengan si Adi. Singkat cerita, mereka berdua menerima ajakannya si Adi melakukan perjalanan ke Alas Ketonggo itu. Nah, rencana untuk berangkat itu kalau nggak salah hari Rabu pagi. Nah, sedangkan pas saat Adi menawari kedua sahabatnya, yaitu pas saat Selasa sore, sekitar asaran lah kalau nggak salah. Jadi semalam sebelum mereka berangkat, mata si Adi itu kayak nggak bisa terpejam, nggak bisa bubuk, karena betapa asiknya perjalanan nanti ke Ngawi, ke Alas Ketonggo itu. Kayak anak SD motor gitu, nggak bisa tidur, nggak mau bubuk, kepikiran. Jadi saat azan subuh berkumandang dari corong Langgar yang tak jauh dari Peraduan, untuk mempersiapkan segala sesuatu guna perjalanan nanti. Ya mungkin itu terus waktu itu sekitar pukul 8:30 pagi. Dua sahabatnya datang. Nah, setelah sejenak berbincang sambil nyeruput kopi panas di warung depan kos, ngopi sik lah. Akhirnya Adi dan 2 temannya itu langsung berangkat menuju ke Ngawi, ke lokasinya. Jadi estimasi perjalanan dari Malang ke Ngawi kurang lebih 4-5 jam menuju ke Alas Ketonggo tersebut. Perjalanan melewati jalan kota dan jalan provinsi, jalan raya provinsi, tidaklah terlalu istimewa.
Namun ketika memasuki daerah pedesaan, suasananya menjadi terasa istimewa bagi mereka. Awal lumayan sejuk memasuki sekujur tubuh si Adi. Dan kanan kiri jalan tampak embunnya hutan jati yang tertimpa oleh sinar matahari. Dan pada akhirnya mereka pun sampai di pintu gerbang Srigati atau Alas Ketonggo tersebut sekitar pukul 3 sore. Meski sebelumnya mereka sempat nyasar sekitar 7 kilometeran. Karena baru pertama kali mereka ke sana, ya kan, yang mereka lakukan adalah mengambil dokumentasi atau mengambil gambar di sekitar lokasi tersebut. Jadi setelah semua merasa cukup ngambil dokumentasi, mereka dokumentasi di lokasi-lokasi itu menuju pintu ke Alas Ketonggo. Jadi setelah itu mereka lapor kepada juru kunci, minta izin perihal kedatangan mereka. Sambil melepas penat, karena dari Malang sampai Ngawi mereka tuh belum istirahat sama sekali. Sekaligus mereka sempatkan untuk mengisi perut di warung-warung di daerah di depan itu kan banyak. Jadi dia ngisi perut di situ. Dua sahabatnya pesan minum, ngopi dulu sambil makan mie rebus itu. Jadi Adi sempat ngobrol sama pemilik warungnya. Pemilik warung itu bertanya, asal dari mana, Dik? Dari Malang, Pak, jawab Adi dengan senyum termanisnya. Walah, tempat ini dulunya sebenarnya adalah tempat istirahatnya Prabu Brawijaya V, Dik. Setelah lari dari kerajaan Majapahit, karena kerajaan diserbu oleh bala tentara Demak di bawah pimpinan Raden Patah saat itu. Konon beritanya sih seperti itu, Dik. Penuturan dari bapak pemilik warung tersebut. Tidak lama kemudian, setelah menikmati mie rebus dan kopi, segelas kopi di warung, kopi cingkir, waktu sudah menunjukkan 4:30 sore. Mereka bertiga pun mulai jalan. Mudah saja untuk menuju ke lokasi, terlihat masih ada banyak ritual yang bertapa, berendam di kali sambil menyulut dupa. Masih ngerti apa kayak gitu, Pak? Oh ya, sedikit penjelasan tentang Kali Tempuk. Jadi Kali Tempuk ini adalah tempat bertemunya dua muara sungai yang sering digunakan untuk mandi bagi mereka yang mendalami ilmu kekebalan. Ilmu kekebalan, ilmu agar awet muda, dan berbagai macam ilmu lainnya, ilmu seperti itu, spiritual. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Salah satu hal yang membuat hati mereka diselimuti oleh hawa mistis itu adalah ketika mereka melihat para peritual tersebut. Ada yang bertapa di pinggir kali, ya. Ada yang nyekar bunga di bawah pohon. Ada juga yang mengabdikan dirinya untuk terus bertapa di Alas Ketonggo tersebut. Setelah itu mereka memasuki Pelenggahan Agung yang nampak adalah kain putih sebagai simbol kesucian yang membuat hawa mistis itu bertambah di situ. Dan mereka bertiga pun beranjak naik untuk melewati malam di Pelenggahan Agung tersebut. Nah, disinilah kanen itu datang, Dit. Iya, Mas. Perasaan saat menuju ke Kali Tempuk, ini tidak ada jalan bercabang. Namun, begitu mereka sampai, mereka melihat jalan itu bercabang. Mungkin barangkali mereka bertiga kurang jeli, pikir si Adi. Tapi hati kecil si Adi sangat yakin kalau jalan setapak ini tunggal.
yang harusnya menikung ke kiri kalau dilihat dari atas. Karena bingung, mereka bertiga sepakat untuk rembukan dulu lah, mempertimbangkan milih mana nih, belok kiri atau belok kanan. Karena kedua sahabat si Adi sepakat mengambil jalan ke kiri, akhirnya Adi manut aja, ikut. Tapi sejujurnya si Adi lebih yakin ke jalan ke kanan, arah ke Pelenggahan Agung. Beberapa menit perjalanan, si Adi mulai melihat keanehan yang tidak biasa. Mereka lewati saat akan menuju kali tempuh tadi pas naik sepeda motor. Di arah depan ada kabut tebal yang sangat tebal sekali. Mungkin itu adalah fenomena alam biasa. Jadi tidak ada alasan untuk menyebut kabut itu aneh. Kira-kira semenit perjalanan mereka melewati kabut itu, mereka memasuki sebuah perkampungan yang asing bagi mereka. Mengapa asing? Karena seingat si Adi, tidak ada kampung lain selain kampung yang ada di depan tadi, yang ada warung-warung berderet banyak di alas ketonggo. Adi mulai tersadar, wah kayaknya kita kesasar nih, kita salah jalan, kata si Anton. Akhirnya mereka berhenti sejenak, berhenti berjalan. Wah, kalau begitu kita tanya saja ke orang-orang itu, kata si Rio. Ketika itu memang terlihat beberapa orang tengah berjalan searah dengan mereka. Begitu juga sebaliknya, dan itu sangat aneh sekali. Nah dulu, kita jalan dulu pelan-pelan. Coba perhatikan ada yang aneh nggak dengan perkampungan sini, ucap Adi kepada Rio dan Anton. Dan mereka pun berjalan pelan-pelan dan sekali berhenti. Mereka terus memperhatikan kampung itu dengan hati yang kian tak menentu, dibuat gak karuan kacau. Beberapa orang laki-laki juga terlihat berdiri di depan pagar rumahnya. Ada juga terlihat wanita-wanita yang menggendong anak-anaknya dengan kain batik, atau bisa disebut dengan kain jarik. Nah, dari semua yang mereka perhatikan itu, untuk sementara mereka belum menyadari adanya keanehan dari orang-orang itu. Kita berhenti saja di depan warung itu. Kita coba tanya jalan menuju ke Pelenggahan Agung, pinta si Anton sambil menunjuk ke arah sebuah warung yang ada di pinggir jalan. Dan Adi menyepakatinya. Ternyata pemilik warung itu adalah seorang wanita, guys. Iya, guys. Namun sebelum bertanya, Adi sempat membisikin si Anton. Ton, baca bismillah dulu. Biar pertanyaan yang niatnya tuh jauh dari bencana. Anton pun berjalan ke arah si wanita pemilik warung tersebut yang sedang menyapu lantai warungnya. Adi dan Rio memperhatikan warung tersebut. Warung itu terlihat menjual berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari, seperti sabun, odol, sampo, pasta gigi, odol, kue-kue kering, ya kan, aneka gorengan, beras, kopi, saset dan lain-lain. Rokok. Iya, rokok. Adi perhatikan wanita itu, pemilik warung itu, dan Adi mencoba mengenali wajahnya. Tapi tidak bisa. Rambutnya panjang terurai, kira-kira sebatas punggung. Punggung belakang. Punggung. Seolah mengerti kalau wanita itu sedang diperhatikan. Iya. Siap, jelasin lagi ya. Guys. Seolah wanita itu mengerti kalau dia itu sedang diperhatikan.
Dia hanya menunduk sambil tangannya menyapu lantai. Menyapu lantai. Dan setelah Anton selesai bertanya, Anton kembali ke teman-temannya. Iya, tanya si Adi. Katanya terus saja jalan, nanti juga sampai kok. Kata Anton. Perempuan itu aneh sekali. Dia mau bicara tapi mukanya nunduk terus. Ujar si Anton sambil menggumam. Aku juga lihat hal itu kok. Tanggap si Adi. Sebentar. Aku tak beli gorengan dulu. Ada traktor yang berjalan di pinggir jalan. Sebentar. Aku tak beli gorengan dulu. Karena rasa penasarannya membuat Adi mencari alasan untuk bertemu, bisa mendekati si wanita tersebut. Assalamualaikum. Tanyanya Adi tak dijawab sepatah kata pun oleh pemilik warung tersebut. Ada apa lagi, Mas? Jawab pemilik warung dengan ketus. Saya mau beli gorengan, Bu. Jawab si siapa? Adi. Tapi si pemilik warung tidak menjawab sepatah kata pun, diam. Lalu jarinya menunjuk ke plastik arah bungkusan di sana. Silakan pilih aja, Mas. Itu kantongnya. Kata si wanita itu. Lalu Andi memasukkan 10 buah bungkusan ke dalamnya. 10 biji saja, Bu. Berapa harganya? Tanya si Adi. Berapa saja, Mas? Jawabnya pemilik warung itu dengan datar. Sebenarnya di situ Adi bingung. Tapi tanpa berpikir panjang, Adi pun langsung mengambil selembar uang 5 ribuan. Dan sebelum uang itu diberikan kepada si pemilik warung itu, ngomong lagi, uangnya taruh situ aja, Mas, sambil menunjuk ke arah dagangannya yang masih dalam posisi menunduk. Taruh situ aja, Mas. Dan Adi pun langsung bergegas untuk pergi. Setelah belanja pergi. Nah, selepas dari warung itu, tak sengaja Adi lemparkan pandangan pada sekeliling. Ketika perhatikan jalan sekeliling, banyak sekali orang yang mereka lewati, ternyata wajahnya tidak kelihatan, alias tertunduk. Ini tak kelihatan tuh, tak punya muka. Berarti tertunduk ini loh. Dan anehnya lagi, mereka tidak sama sekali merasakan merinding atau takut, meski mereka paham, mengerti kalau mereka sedang tak ada di dunia biasa atau dunia lain. Akhirnya mereka pun melanjutkan jalannya mengikuti jalan setapak yang dikasih arah tunjuk tadi. Sampai kemudian kampungannya itu terlewati dan mereka bertemu dengan jalan yang mengarah ke Kali Tempuk. Dan benar juga, tidak ada lagi jalan yang bercabang alias jalannya tunggal. Lega rasanya karena tampak di depan adalah deretan warung-warung meski sudah tutup waktu itu. Jadi setelah sampai di Palenggan Agung, mereka langsung menuju ke Montor yang ada di parkiran untuk ngambil HP yang sengaja nggak mereka bawa kecuali kamera digital, foto-foto. Nah, di situ keanehan lagi-lagi muncul, Dit. Mereka bertiga sempat saling pandang-pandangan setelah tahu kalau di HP mereka waktu itu sudah menunjukkan pukul 4 subuh. Setengah 4 subuh. Semakin pening kan memikirkan kejadian yang aneh itu.
sambil duduk-duduk santai di atas motor. Rio yang tadi membawa bungkusan udang goreng, pisang goreng yang beli di warung aneh itu, perempuan yang aneh itu, dibuka, kan ditaruh di ransel. Cek. Anehnya, si Rio tidak menemukan plastik bungkusan pisang goreng tersebut. Pisang goreng yang dibeli tadi di warung perempuan tadi. Yang ada hanyalah bungkusan daun jati. Dan setelah dibuka, di dalamnya hanya ada 10 lembar daun kering. Dan selembar lagi adalah uang 5 ribuan tadi. Lalu Adi tidak sengaja bertemu dengan sang kuncen atau juru kunci alas ketonggo tersebut. Akhirnya si Adi menceritakan hal aneh yang mereka alami tadi. Kalian sudah tersesat, Mas, di kampung jin. Untungnya jin-jin di kampung itu tidak atau jarang mencelakai manusia. Atau mungkin kalian masih bisa menjaga adat di alas ketonggo tersebut. Alas ketonggo ini. Ujang san juru kuncen. Ya. Jadi begitulah cerita tersesatnya si Adi, Anton, dan Rio di kampung jin alas ketonggo ya, Mas. Nah, dari kisah ini kita dapat belajar. Kenapa kemanapun kita pergi, jangan lupa berzikir. Ingat bahwa kita selalu mendapat perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan perlindungan kepada kita. Ingat Allah pokoknya. Nah, jadi yang penting juga kita selalu harus bisa menjaga sikap dimanapun tempatnya dan apapun itu tempatnya. Ya, jadi kayak gitulah. Seperti peribahasa, di mana langit dijinjing, disitulah bumi dijak. Dimanapun kalian berada, itu kalian harus bisa menjaga sikap kalian, attitude kalian, atau istilahnya adat istiadat, peraturan yang tak tertulis di tempat tersebut. Ya, Mas. Untung si Mas Adi dan kawan-kawan ini, CS ini, itu walaupun sekolahnya tinggi di universitas yang ada salah satu di kota Malang, itu mereka tidak melupakan adabnya, tata krama, karena adab itu lebih penting daripada ilmu. Benar sekali, Mas. Iya. Kalau mungkin ya, Mas ya. Iya, Dek. Kalau mereka tidak menjaga adabnya, lebih mementingkan ilmunya, logikanya, mungkin ceritanya akan berbeda. Mungkin tidak bisa menceritakan hal ini pada kita. Mungkin pulangnya nggak jam 4 subuh. Kapan, Mas? Jam 12 tapi tahun depan. Tersesat mungkin. Kalau nggak dijaga omongan dan perilakunya. Iya. Nah, di alas ketonggo kan juga tempat ritual orang-orang untuk jajal awak, Mas ya. Ya, peritualan, Mas. Peritualan. Di situ banyak sekali tempat-tempat yang dianggap sakral, jadi dibungkus gitu, di apa istilahnya? Bungkus, kasih nasi, kasih pulupan, sambil pecel. Ini warungnya. Jadi ada tempat kayak buat dupa gitu loh. Ya, yang diyakini ya. Yang diyakini penduduk situ. Ya enggak situ. Sebenarnya alas ketonggo ini kalau dari daerah kita itu nggak terlalu jauh, Mas ya. Dekat sekali sih. Paling kalau diambil dari Google Map itu paling sejangkau kok. Masih satu plat AE. Perjalanan estimasi kalau dari sini mungkin sekitar 30-40 menitan lah. Naik motor Matic. Ya mungkin 44 lah, Mas. Mas Adi mampir sering ngopi. Iya. Kayak kopi. Dengar mitos juga kalau alas ketonggo itu adalah tempat disebut juga dengan alas ibu, Mas ya. Benar sekali, Dik. Sedangkan alas bapaknya itu ada di Alas Purwo. Jadi ya,
Sisi barat dan sisi timur berarti ya. Sisi barat Jawa Tengah dan sisi sisi barat Jawa Timur dan sisi barat timur Jawa Timur. Jawa Timur. Ya disitulah. Mengingatkan lagi buat teman-teman obor yang punya cerita-cerita horor mistis bisa di-share ke kami lewat link yang ada di deskripsi di bawah ini, atau juga bisa lewat akun sosial media official yang dipegang langsung oleh adminnya. Ya sangat keren. Caam. Imut Amit-amit. di Instagram dan Twitter @obar-obar bisa di stalk, atau juga bisa lewat akun pribadi @jogi, juga bisa lewat Rizky Ali. Ya, @Rizky Ali. Oke, terima kasih buat teman-teman sahabat obor yang sudah menonton video ini sampai selesai tanpa skip, tanpa dipending. Karena dipending itu rasanya kan berbeda. Iya. Karena di setiap videonya, detik videonya ini memiliki suatu pesan-pesan yang tersendiri, yang tersirat. Esensinya itu akan berbeda kalau kalian mending itu. Jadi kalau mendengar cerita ini, yang melihat tuh mikir, oh iya. Oke, buat sahabat obor yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan di like, komen, subscribe juga. Kalau kalian mungkin juga memiliki suatu pengalaman di atas ketonggo, juga boleh komen. Iya. Sebenarnya apa toh yang ada di atas ketonggo itu? Padukan Srigati itu apa toh? Apa? Mungkin teman-teman yang lainnya belum tahu, walaupun kami sudah menginformasikan sedikit. Oke, jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video dari kami. Cukup semanten, matur suwun, lemah teles Gusti Allah sing bales, lemah garing Gusti Allah sing paring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam obor. Obor. Yo.